ulama-ulama Indonesia yang menetapkan dan menyatakan bahwa Saddah Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti ulama-ulama terdahulu, wabil khusus ulama terkenal, ulama besar Indonesia, yaitu Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi juga banyak mensyarah kitab-kitab karya Ba'alawi. Ini secara tidak disadari bahwa dengan masalah ini sampai kita orang-orang Nahdiyin sampai bermusuhan dengan sesama Nahdiyin gara-gara masalah ini. Ini yang perlu kita sadari, bahwa jangan sampai seperti itu. Karena yang menetapkan atau yang mengakui, mempercayai bahwa para habaib di Indonesia adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan pengakuannya. Yang jadi masalah sebetulnya bukan masalah Ba'alawinya. Karena telah saya sebutkan tadi, masalah Saddah Ba'alawi telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu bahwa benar itu dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyatakan bahwa yang jadi masalahnya itu adalah yang palsunya, yang mengaku-ngakunya sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ba'alawi itu. Namun sebetulnya masalah itu juga tidak perlu kita peruncing, karena itu mutlak untuk dirinya sendiri. Kita yang mempercayai bahwa para habaib sesuai dengan pengakuannya bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pengakuannya. Kita cukup mempercayai karena pengakuannya. Masalah betul atau tidak, apakah mereka betul merupakan dzurriyyah Rasul dari Ba'alawi atau berbohong hanya mengaku-ngaku. Kalau hanya mengaku-ngaku, itu tanggung jawab dirinya. Karena telah nyata disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang ngaku keturunan yang bukan sesungguhnya keturunannya, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para malaikat dan seluruh manusia. Dan di hari kiamat, orang yang mengaku-ngaku keturunan padahal bukan keturunan yang sesungguhnya, ibadah fardu dan sunnahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah dia benar atau bohong, terutama masalah dia mengaku sebagai habaib, namun kenyataannya dia berbohong, itu urusan dia sendiri. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak akan rugi kalau mempercayai sesuai dengan pengakuannya bahwa mereka atau beliau mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kenyataannya umpamanya ini bohong, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan rugi. Bahkan banyak sekarang diantara ada ustadz yang menyatakan bahwa lebih baik kita salah mencintai daripada kita salah membenci.
Salah mencintai, umpamanya kita mencintai orang yang mengaku habaib. Ternyata cuma ngaku-ngaku, kita tidak ada ruginya. Hanya dia yang akan rugi, yang akan celaka. Kita tak ada ruginya. Lain lagi kalau kita salah membenci. Umpamanya bahwa orang itu benar merupakan duriyah Nabi Muhammad SAW, tetapi kita tetap membencinya, umpamanya dibenci padahal dia benar duriyah Rasul SAW, maka dalam hal ini kita yang akan berat tentunya. Bagaimana kita nanti di hadapan baginda Rasulullah SAW kalau kita tetap membenci bagian dari duriyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari masalah yang sekarang saling menghujat, kadang-kadang netizen juga saling menghujat, saling menghina antara yang pro dan yang kontra, tentunya ini tidak disadari bahwa kita perang bersaudara. Yang dilihat tentunya sebagian besar diantaranya antara organisasi Nahdlatul Ulama dengan Nahdlatul Ulama. Sedangkan telah kita ketahui bahwa kekuatan negara Republik Indonesia ini ada di Nahdlatul Ulamanya. Dari dulu banyak diantaranya orang-orang yang terus berupaya supaya Nahdlatul Ulama hancur, supaya Nahdlatul Ulama rusak. Dengan cara ini perlu kita ketahui, dengan polemik nasab ini bisa dijadikan alat untuk mengadu domba, wabil khusus Nahdiyin dengan Nahdiyin. Kalau Nahdiyin dengan Nahdiyin sudah tidak aman, sudah saling menjatuhkan gara-gara masalah nasab ini, maka tidak tahu nasib negara kita ini. Sekali lagi, Nahdlatul Ulama organisasi terbesar di Indonesia yang menjadi kekuatan yang paling besar untuk negara Indonesia, negara tercinta kita ini, kalau sudah perang bersaudara Nahdiyin dengan Nahdiyin, yang akhirnya akan terjadi kelemahan. Ini perlu kita sadari, perlu kita waspadai.